Der. Apa bisa? Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita berada di wilayah Mojokerto, yang mana beberapa hari yang lalu sempat viral menjadi sebuah berita yang hangat. Bagi kalian pengguna media sosial maupun media elektronik yang lainnya, baik itu TikTok, Facebook, Instagram, ataupun televisi, pastinya kalian tahu betul bahwa ada berita hangat di wilayah Mojokerto ini. Tentunya berita kejadian ini sempat menggemparkan dan menggegerkan masyarakat Mojokerto maupun wilayah-wilayah yang lainnya, karena sudah sekali viral di media sosial. Kejadian viral itu merupakan ada sebuah rumah dari salah satu anggota kepolisian di Mojokerto yang meledos. Entah itu akibat apa, yang jelas nanti kita akan meluncur ke TKP. Lokasi kejadian hanya memakan waktu 20 menit dari kota Mojokerto, dan letak lokasinya berada di selatan kota Mojokerto, lebih tepatnya berada di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Untuk menuju ke lokasi TKP cukuplah mudah dan bisa dilalui melalui akses jalan manapun, dari timur, barat, utara, selatan juga bisa, dan rata-rata jalan di Mojokerto sangatlah mulus. Rute yang kami ambil untuk menuju ke arah lokasi yaitu melewati Jalan Gajah Mada, terus ke perumahan maksudnya ya, Wikarsa, selanjutnya memasuki kawasan Puri Sumolawang. Kejadian rumah meledos di salah satu rumah anggota polisi ini tanggal 13 Januari 2025 sekitaran pukul 9 pagi. Pada saat kejadian berlangsung, pihak isi rumah atau pemilik rumah sedang berdinas di Polsek Delanggu, sedangkan istri beliau sedang berdinas di puskesmas dan anaknya pun sedang bersekolah. Entah apa yang memicu terjadinya peledosan di rumah tersebut, padahal di saat itu rumah dalam keadaan kosong melompong, tak ada pemilik rumah. Namun dugaan sementara akibat peledosan tersebut berawal dari tabung LPG, namun masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut oleh tim khusus dalam hal beginian. Sedangkan pemilik rumah yaitu Bapak Aibtu Mulyadi sudah diamankan oleh pihak kepolisian yang merupakan tempat ia bekerja di instansi tersebut. Hingga video ini dan berita-berita ini ditayangkan di televisi nasional, belum ada keterangan pers dari Kapolda Jawa Timur. Mungkin masih dimintai keterangan pemilik rumahnya. Bagi kalian-kalian yang punya argumen, punya pendapat atau asumsi, silakan kalian berbagi di kolom komentar video ini.
Namun untuk sementara ini kita akan melihat situasi dan kondisi yang ada di kampung Aibtu Mulyadi yang kemarin rumahnya meledos dan pendapat masyarakat sekitar tentang keadaan rumah tersebut. Setelah kita melintasi dan menyeberangi bypass jalan poros provinsi, kami langsung menuju ke lokasi kediaman Bapak Aibtu Mulyadi yang kemarin meledos, yang lingkungannya seperti pedesaan. Padahal lokasi kejadian ini tak jauh dari pusat kota Mojokerto yang penuh hiruk-pikuk keramaian. Namun suasana di kampung ini cukuplah tenang, namun digegerkan dengan suara bledosan yang cukup menggemparkan jantung masyarakat. Radius suara bledosan tersebut hingga terdengar dari luar desa wilayah kampung Bapak Polisi tersebut, sehingga banyak masyarakat dari luar desa ikut berbondong-bondong melihat kejadian secara langsung. Dihimpun dari cerita masyarakat yang kami kumpulkan dan kami dengar, banyak yang tidak percaya bahwa itu asalnya dari tabung LPG. Mungkin ada bahan-bahan lain sehingga balok beton pun ikut hancur berkeping-keping. Bahkan beton besi itu pun seperti benang kusut. Bahkan efek dari getaran yang ditimbulkan saat bledosan tersebut membuat kedua tetangganya ini menjadi pindah alam. Daya rusak yang cukup hebat sehingga membuat Kapolda menurunkan tim khusus hal tersebut, yaitu tim Gegana Jihandak, untuk menyelidiki lokasi kejadian. Bahkan menurut yang kami kutip dari Kompas dan Sindowan, ada beberapa benda yang dicurigai. Menjadi hal aneh dari kalangan masyarakat, kok bisa-bisanya anggota kepolisian menyimpan bahan pembeledos. Namun biasanya orang jualan mercon saja pun ditangkap, namun malah yang menangkap ini menyimpan bahan pembeledos. Apakah ada kaitan dengan jaringan-jaringan organisasi yang terlarang? Semoga saja nanti pemilik rumah tak terbukti terafiliasi oleh jaringan-jaringan organisasi terlarang di Indonesia. Mengingat Mojokerto itu sendiri menyimpan cerita pahit di tahun 2000 yang lalu. Mengenai pemilik rumah yang menjadi anggota polisi tersebut, dikenal masyarakat sekitar orangnya baik dan suka menolong. Namun saat dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan di lokasi TKP, ditemukan 3 tabung LPG di dalam rumah, 2 tabung LPG di luar rumah, 3 selongsong kembang api, srengdor, tip pemutar musik, residu bahan pembeledos, oksidator dan klorat, serta barang bukti lainnya. Mengenai barang bukti tersebut, kami kutip dari berbagai sumber yang sudah beredar dan sudah disiarkan, bahkan ditayangkan oleh media-media cetak maupun media nasional, bahkan media sosial. Bahkan hingga kini saat kami mengunjungi lokasi kejadian, masih banyak wartawan, reporter maupun youtuber mencari sumber informasi yang ada di lokasi kejadian. Tak hanya itu saja, banyak sekali
warga dari luar daerah juga jauh-jauh datang ke lokasi kejadian ingin melihat secara langsung. Sehingga tanpa disadari di lokasi kejadian menjadi wisata dadakan bagi masyarakat. Bahkan para penjual-penjual keliling pun juga berkumpul di lokasi kejadian. Setelah melewati jalan cor yang sangat mulus semulus paha janda, akhirnya kita melewati jalan seperti ini yang gerajul-gerajul seperti goyangan janda pula. Namun ini bukan jalan utama ya, namun ini jalan alternatif atau jalan singkat ataupun jalan tikus untuk mempercepat kita menuju ke lokasi kejadian. Tampak dari kejauhan ada mobil putih dan mobil itu merupakan mobil dari para wartawan dan reporter mencari berita di lokasi kejadian. Dan pasti kalian tahu ini dari TV mana. Ini menjadi bukti bahwa di hari kedua pasca terjadi bledosan ini masih banyak media-media ataupun wartawan-wartawan mencari berita di lokasi kejadian. Mobil tersebut memilih putar balik karena di ujung sana sudah banyak kerumunan masyarakat untuk bisa menonton dan menyaksikan secara langsung. Jadi kami memilih memutar arah lagi mirip dengan mobil nasional tadi. Kami memilih jalan masuk yang ada di sekitaran lokasi kejadian, yang mana tak banyak kerumunan masyarakat atau warga yang menonton lokasi kejadian. Sekaligus kami ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa suasana kampung atau desa Sumolawang, tempat keberadaan pemilik rumah yang meledos itu sangatlah tentram, namun sempat digegerkan oleh kejadian kemarin. Saat kita melintasi jalanan-jalanan yang ada di kampung Sumolawang ini, ternyata penduduknya yang dari kalangan ibu-ibu, mama-mama, embake-embake ini ternyata cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Tak hanya suasana kampung yang tenang yang bisa kami rasakan, namun kesegaran mata pun juga bisa kami rasakan saat melihat embake-embake, mama-mama yang cantik, ayu, kinclong. Selanjutnya lokasi kejadian itu juga tak jauh dari tempat kita saat ini, lebih tepatnya di ujung sana, di mana lokasinya itu di belakang rumah warga. Namun kami memilih melewati jalan ganggangan persawahan agar bisa cepat sampai ke lokasi kejadian. Tepat di penghujung jalan berpaving ini kita nanti ambil kiri, yang mana lokasinya itu pun sudah sampai dan saatnya kita belok kiri. Seperti yang kalian lihat, di jalan ini orang berlalu lalang datang maupun pergi untuk bisa melihat lokasi kejadian, terutama dari kalangan mama-mama cantik yang ingin membuat konten TikTok. Bahkan mama-mama saat menjemput anaknya pulang sekolah pun juga menyempatkan diri untuk bisa melihat ke lokasi kejadian, dan tepat di garis polisi inilah lokasinya tak jauh. Selanjutnya kami berada di sebelah barat dari rumah Bapak Aibtu Mulyadi yang kemarin rumahnya meledos dan tampak
genteng-genteng rumahnya sudah luluh lantak berjatuhan. Beberapa warga juga memasuki di area dalam garis polisi yang mana ingin melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang ada di rumah Bapak Aibtu Mulyadi yang kemarin meledos. Tak sadar di samping kami pun ada mama-mama cantik yang juga ingin masuk dan mendekat ke lokasi kejadian untuk bisa melihat secara langsung. Menurut mbake-mbake di depan ini, mereka rela datang dari jauh-jauh untuk bisa melihat secara langsung. Jadi bukan hanya menonton di media-media sosial. Di area ini dibatasi 2 garis polisi. Jadi untuk pembatasan masyarakat hanya sampai di garis polisi yang pertama. Untuk masuk tidak boleh atau tidak boleh dilewati atau mendekatinya. Tak hanya warga dari luar kota dan luar daerah saja yang datang, namun di sini sudah ada para penjual-penjual keliling, baik itu buah-buahan, makanan-makanan ringan maupun jajanan-jajanan anak sekolah. Mereka memanfaatkan situasi dan kondisi di tempat ini untuk mencari rezeki yang ada. Bahkan kalangan-kalangan pelajar yang tampak di depan video ini serta mama-mama cantik saat menjemput anak mereka sekolah, mereka juga menyempatkan diri untuk bisa melihat secara langsung. Tempat lokasi kejadian rumah meledos ini menjadi wisata dadakan bagi masyarakat yang ada baik di dalam daerah sini maupun luar daerah. Tak hanya itu, orang-orang ngarit mencari rambanan serta orang pergi ke sawah pun juga ingin melihat secara langsung lokasinya. Setelah kepergian dari mama-mama cantik yang ayu kinclong, moblong-moblong, bokong geol-geol, akhirnya kita bisa melihat dari dekat kondisi rumah Aibtu Bapak Mulyadi. Dan tepat di depan mata kita ini sudah dijaga bapake Pak Polisi. Garis polisi ini batas akhir untuk kita atau para warga untuk bisa menyaksikan secara langsung kondisi dari rumah yang meledos kemarin dan tampak seperti rata dengan tanah. Daya rusak yang cukup hebat ini membuat banyak masyarakat tidak percaya kalau penyebabnya itu hanya berasal dari tabung LPG, namun bahan-bahan yang lain yang kami sebut mungkin menyatu dan menjadi bahan pembeledos. Akibat daya ledosan yang cukup tinggi, 4 rumah mengalami kerusakan cukup parah hingga menghilangkan 2 tetangganya yang pindah alam. Untuk itu kita mengheningkan cipta sejenak untuk mendoakan tetangganya yang sudah pindah alam tersebut. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tak hanya mengakibatkan tetangganya pindah alam, namun kerugian material yang dirasakan oleh tetangga-tetangga serta kerugian psikis dan psikologis yang didapat oleh masyarakat, sehingga banyak yang trauma oleh kejadian ini. Selanjutnya kita akan berkeliling di seputaran rumah yang meledos kemarin, dan kali ini kita akan mencoba melihat dari belakang sana ya. Lihat sana, dan itu kami akan meluncur ke sana.
Nah, setelah kita melihat dari sisi barat rumah yang meledos kemarin, akhirnya kita ingin mencoba melihat dari bagian sisi belakang. Namun kita harus melewati lorong-lorong atau gang sempit dari rumah ke rumah ini. Namun saat kami mencoba untuk melihat di bagian belakang dari rumah meledos kemarin, kita harap waspada dan hati-hati. Khawatirnya ada ranjau-ranjau berupa beling maupun paku di area ini yang khawatirnya bisa membahayakan kaki kami. Meskipun melewati gang sempit ini, namun ini jalan alternatif menuju ke lokasi bagian belakang dari rumah meledos, dan ternyata di area sini pun juga terdapat garis polisi. Dan inilah penampakan dari belakang rumah yang meledos kemarin. Dan seperti yang ada di bagian sisi barat tadi, rumah ini pun bentuknya tetap sama, hancur gentengnya serta masih ditutupi terpal. Bahkan tembok-temboknya pun sudah rata menjadi tanah. Dari sini pun kita bisa melihat rumah tetangga yang ada di sebelah kiri pun terkena efek imbas dari getaran ledosan kemarin, yang penghuninya kemarin sudah pindah alam. Bahkan rumah tetangga yang bagian belakang pun juga hancur, dan bagian tetangga yang rumahnya di depan rumah meledos ini pun juga hancur. Selanjutnya kami akan pindah ke depan karena di sini banyak nyamuknya, dan di depan ini sudah ada orang-orang yang mencoba untuk mendekati karena posisinya saat hujan deras. Jadi para pak polisi yang menjaga tempat ini lebih memilih berteduh. Mumpung sudah banyak warga yang mencoba mendekati lokasi kejadian lebih dekat, akhirnya kami juga ingin melihat dari dekat, pengen tahu efek dari daya ledosan kemarin. Dan tampak di depan itu merupakan puing-puing dari ledosan kemarin. Seperti yang kalian lihat di depan mata, tampak berantakan sekali. Banyak kasur-kasur, matras-matras silat, baju-baju, pakaian-pakaian, sempak-sempak, BH dan daster morat-marit di tempat ini. Dan lebih anehnya lagi, tampak di depan mata kita ini adalah balok beton ya, bukan balok nongko. Itu pun juga hancur berkeping-keping, padahal ketebalannya kurang lebih 25 cm hingga 30 cm pun hancur lulu lantak, tinggal tulang belulang dari besi-besi cor yang seperti benang kusut. Padahal dalam membuat beton cor itu menggunakan bahan-bahan material pilihan, mulai koral, pasir, semen, serta besi sebagai rangka pengokoh pun ikut hancur. Namun untungnya saat kejadian ledosan tersebut, mobil pemilik rumah malah ikut terdorong akibat hempasan-hempasan tekanan dari ledosan kemarin, sehingga tak sampai hancur. Menurut informasi juga yang kami dapat dari masyarakat yang tak mau disebutkan, dengan adanya bukti matras-matras silat serta baleo yang ada di samping kanan ini, saat video awal yang ditayangkan oleh masyarakat di media-media sosial, kemungkinan penghuni rumah atau pemilik rumah ini juga ikut perguruan silat. Saat video-video awal masyarakat menyiarkan di media sosial, di depan mata kita ini ada baliho logo perguruan silat salah satu terbesar di Indonesia. Bahkan tampak di depan ini merupakan matras-matras silat.
Setelah kejadian ini, semoga masyarakat luas tidak ada yang menyimpan bahan pemeledos, karena akibatnya tidak hanya keluarganya saja, namun masyarakat atau tetangganya juga bisa menjadi korban. Dan untuk itu mari kita tanya-tanya sama masyarakat yang ada di sekitaran sini. Rolak Songo, Pak. Oh, Rolak Songo Mojokerto. Nggih, sing Teguh kehilangan. Mbak itu dari mana? Sama. Rolak Songo juga. Ya. Oh, gitu. Jauh-jauh dari Mbak, Rolak Songo. agak ke sana saja Mbak ya. Itu tadi diaru-arui dari sana. Iya. Jadi kita ke sana. Oke, sip. Kita mematuhi prosedur lapangan. Ya. Sebenarnya kita ini sudah. Waduh, mlebu JTF ya. Iya, enggak apa-apa Mbak itu Mbak. Agak sana Mbak. Kita wawancara yang enak gitu loh Mbak. Tapi yang satu Pak Dimas kali ya. Terus dari Rolak Songo tuh berapa orang Mbak? 2 orang. 2 orang tok ini ya Mbak ya? Ya. Oh. Pengen tahu, cuma pengen tahu. Cuma ingin tahu. Iya. Ya sekarang kita Muter-muter ke jam 12:30 Mang mencari di sini mau. mencari di sini. Iya. Tapi akhirnya ketemu ya Mbak. Iya. Tanya jualan bakso. Terus ini tadi 2 orang tok ini Mbak ya? Iya. Dengan 2 orang. Iya. Oh gitu. Ya waduh Mbak. Mama cantik dari Rolak Songo Mojokerto ini ya. Hadir di Sumolawang. Di Sumolawang. Mbak, kita nggak bisa aja loh Mbak. Ya udan gini ya kameranya rusak nanti Mbak. Saya ada kan ke sana. Dari Oh kan ini tadi saya tanya kepada warga, katanya ledakannya 1 kali. Stop. Ini tadi saya tanya pada warga, katanya meledosnya itu 1 kali. Ya, Tapi ternyata pertama itu enggak sampai keras sekali enggak. yang pertama itu nyantai-nyantai kalem-kalem gitu. Terus yang kedua meledosnya itu kenceng sekali gitu ya Jadi Mbak. dari jarak jauh dengaran. Radius berapa kilo? 5 kilo. Loh, sampai radius 5 kilo Sampai terdengar. Pacing juga katanya sampai Tergumo. Iya, tergumo. Jauh. Jadi kan tadi saya tanya katanya LPG gitu. Tapi ya sebenarnya Belum tahu Sama soalnya sekali. tadi malam itu Kalau ada LPG kekuatannya dahsyat apa sampai kantor Polda ke sini tanya Iya. ke saya. Maksudnya itu ditanyai kalau pihak apa Ada polisinya korban itu ada apa nyimpan banyak petasan apa enggak ya sih Iya. itu nggak tahu. Oh gitu. Terus pas waktu tahun baru itu kira-kira banyak nyalakin petasan apa enggak. Tapi banyak yang mengatakan tercium bau Iya. belerang itu Iya. emang ya? Iya. Soalnya itu apa debu sama asap gitu ya. Iya. Enggak sekali. oh, jadi baunya itu bau serupa dengan belerang itu. Ya, iya kayak macam petasan gitu. Oh semacam kayak bau petasan gitu. Tapi kalau banyak kan bisa memang efek. Tim Gegana Cihandak Nah itu padahal ada tim di sana tapi kan masih belum. masih dalam pendalaman gitu ya. Iya. Sebenarnya banyak mas sama sing ngarani rezeki, ana sing ngarani mercon, ana sing ngarani ini kan banyak jadi kan bingung. Kan Tadi saya tanya pada masyarakat itu langsung saya jujuk LPG gitu kan. Walaupun tidak tapi nek LPG dipikir ambek narasi enggak. Kalau LPG kan nggak mungkin dahsyat seperti itu. Iya. Soalnya apa sampai rumah hancur seandainya nek LPG. Kok aku sama nanu kok aku sing Enggak. marah. Memang gini Bu, memang saya tadi itu menelusuri ya, tanya-tanya orang-orang itu kalau hanya sekedar LPG kayaknya ya Iki kok Nggak yakin. Berdebat sampai guru PAUD soalnya. kurang percaya. Iya Tapi kan? kan itu kan pendapat itu kan Bebas. Bebas. Oh, iya. kebebasan Soalnya dilihat dari berekspresi. ledakan tahu sendiri kan kekuatannya LPG seberapa gitu loh. Oh, berapa Mbak? Kita itu punya 2 kali. Oh, apalagi ledakannya 2 kali. 2 kali. Oh, 2 kali Mas. pas sekali Iya, ya? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Itu terdengar katanya sih sampai ke apa istilahnya desa. ke tetangga desa. Jadi Sama sama niki Melawang. Sumalawang. Nggih. Oh. Itu kejadian ini kok Kelurahan Melawang. kejadian ini kok tanggal pinten kemarin Pak? Wingi niku Nggih. jam 9. Jam 9 pagi nggih. Ya, Oh, buanter ngoten Pak. hampir nggih. Ini LPG nggih Pak ini? LPG. Oh, LPG. Nggih. Oh, iya. Terus saat kejadian itu mungkin suasananya sepi ngoten nggih Pak. Hah? Saat kejadian itu suasananya kamu mriki sepi ngoten nggih.
Suaranya boten, suaranya sami. Suaranya buar. Langsung yang Banten. Oh. Yang kampung. Pinten meledos niku? Wis tunggal. Ping setunggal tok niku nggih. Oh, begitu meledos dor ngoten tiyang kampung medal sedaya ngoten. Paling pelirak wonten mondok edok niku. Pikir bledek. Oh, dipikir niku bledek ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Niku Pak sinten namine sing gadah griya niku? Pak polisi niku? Asmane mboten ngapal. Anu nomor niku nek anu panggilane Ya Pak mriki Yudi ngoten. Pak Yudi. Pak Yudi. Oh, Pak Yudi. Engkang Astri? Kabare iku Fatma. guru nggih. Anu kesehatan. Oh, ngaso teng kesehatan napa bidan ngoten? Nggih. Oh, bidan. Kagungan putra pinten ya, Mbak? Kali Kalih. rajin nggih. Nggih sampun Pak, matur suwun nggih Pak. Nggih, kami habis. Kejadian ini kapan Mbak? Kalau wingi Kalau wingi. Jam pinten? kalau semarape teng Oh. Kula semerape ten Facebook. nggih. Jam 09.10. Dalu niku. Siang. Angger teng polsek iki yo, Nggih. Nggih. Mboten kantuk mlebet ya, Pak. Hah? Mboten kantuk mlebet. Asal mawon sampean. Mboten. Sebenarnya juga rontok. Asal. Pinten griya Pak sing niki sing rusak Pak? Iku. 3 nggih. Jadi Setelah kita bertanya-tanya dan mewawancarai beberapa warga yang ada di lokasi kejadian, tak lama ada Bapak Camat entah Ibu Camat juga meninjau lokasi kejadian di tempat ini. Bahkan sebelum kami kembali atau pulang, kami juga mendapatkan informasi bahwa Pak PJ Mojokerto pun juga ingin mendatangi lokasi tempat ini yang posisinya beliau sedang ada di dalam perjalanan menuju ke Kampung Sumolawang ini. Untuk meredam ketegangan yang ada di situasi kondisi yang kayak begini, mari kita lihat mama-mama cantik yang sedang bergoyang-goyang.